Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita akan kembali melanjutkan perjalanan kita mengupas kitab Kejadian. Hari ini kita akan mengupas hanya satu ayat saudara, yaitu Kejadian 3 ayat 16. Saya memberi judul khotbah saya pada hari ini adalah wanita yang hebat. Mari kita membaca ayat ini, Kejadian 3 ayat 16. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak, dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Saya akan memberikan 2 poin yang saya dapatkan. Poin yang pertama adalah mengandung itu berkat dari Tuhan. Nah, kok gitu? Padahal di sini mengandung adalah sesuatu yang akan susah payah gitu. Pada saat penciptaan, Tuhan itu berkata, kalau manusia itu harus beranak cucu dan penuhilah bumi gitu, saudara. Berarti dengan mengandung itulah kitanya akan beranak cucu kan, gitu. Tetapi di sini karena perempuan yang ditempatkan dalam Taman Eden itu yang jadi penolong atas Adam itu sudah berbuat dosa. Jadi kita sebagai wanita ini kita akan melahirkan dengan susah payahnya, bahkan mempertaruhkan nyawa wanita itu sendiri gitu. Kalau kita lihat situasi luar kan beberapa juga ada yang meninggal gara-gara melahirkan gitu. Karena memang sesakit itu dan susah payah itu. Tetapi sebenarnya memang mengandung itu berkat Tuhan gitu. Ya, bukan berarti kita wanita tuh jadi gak mau melahirkan dan lain-lain kayak Parno sendiri. Tetapi saudara harus perlu ingat bahwa memang perintah Allah itu sendiri, kita harus beranak cucu dan penuhilah bumi itu. Poin yang kedua adalah tanggung jawab yang besar gitu. Wanita di sini seorang wanita ya, seorang istri. Seorang istri itu bahkan kayak dia sudah istilahnya mengurus anak, tapi dia juga kerja gitu, bisa sambil kerja gitu. Tapi memang itu merupakan tugas dari seorang wanita gitu. Mau nggak mau, memang kita sebagai wanita tuh harus mengurus itu semua gitu. Tetapi jika kita lihat itu sebenarnya itu juga bukan sesuatu hal yang negatif gitu saudara. Kita bisa melihat bahwa sebenarnya kita tuh perempuan yang hebat loh, kita wanita yang hebat loh, bisa mengurus segala itu gitu. Tetapi bukan halnya wah, kita tanpa bantuan suami loh ya. Jadi memang sebenarnya suami pun harus tetap membantu kita gitu, kayak namanya juga anak ya. Anak juga anak bersama, kehidupan keluarga juga kehidupan bersama atas suami gitu. Jadi bukan di sini kan berkata bahwa suami akan berkuasa atasmu. Bukan berarti ketika seorang suami yang tidak melakukan kehendak Tuhan, yang tidak menjalankan perintah Tuhan itu kita harus nurut, ikut melenceng juga, bukan saudara. Kita harus nurut kepada sosok seorang suami yang benar-benar bijaksana gitu, benar-benar menjadi seorang kepala keluarga yang baik gitu. Karena memang pada dasarnya kan wanita itu sebagai rumah gitu, suami yang tinggal dalam rumah itu ibaratnya. Jadi memang kita walaupun tugas seorang wanita itu berat gitu, tapi suami harus melihat kondisi rumah itu gitu. Ketika istrinya sakit, ketika mungkin istrinya keteteran akan hal ini, akan hal itu gitu, suami harus ikut membantu gitu saudara. Ya bukan berarti memang istri semuanya dikerjakan istri kan, bukan ya saudara. Di sini
yang sudah saya katakan di khotbah saya sebelumnya gitu, bertumbuh bersama satu daging, jadi melengkapi kekurangan pasangan gitu. Di sini juga walaupun misal sosok suami ini melakukan hal yang salah gitu, sebagai istri yang memang di sini dikatakan harus suami akan berkuasa, tetapi sebagai istri juga berhak untuk mengoreksi suaminya gitu ketika suaminya salah gitu dalam bertindak gitu ya. Karena di sini tunduk dalam konteksnya keluarga gitu. Jadi suami itu tidak berkuasa atas wanita semua hal sepenuhnya gitu, tapi dalam keluarga itu gitu ya. Memang mungkin wanita bisa dilihat ya, wanita memang memiliki terlalu banyak tugas ya yang kita harus hadapi ya, saudari sekalian. Tetapi ketika kita memang mendapatkan sosok lelaki yang baik itu, laki-laki yang memiliki tanggung jawab juga gitu, saya yakin tugas kita akan terasa ringan karena ada sosok itu yang juga membantu gitu ya saudara. Memang hidup berdampingan itu tidak mudah, tetapi ketika kedua insan ini saling melengkapi dan saling mengasihi satu sama yang lain, saya yakin kondisi rumah pasangan itu, kondisi hubungan pasangan itu juga akan baik gitu. Sebelum kita mengakhiri firman Tuhan pada ini, saya mau memberikan semangat bagi kita semua ya, para wanita. Memang harus semangat dalam menjalankan tugas-tugas kita yang sudah diperintahkan Allah ini. Ya mau nggak mau gitu, ya pasti akan awalnya mungkin merasa berat ya akan hal ini. Mungkin wanita-wanita muda yang mungkin baru menikah gitu, masih awalnya wah kaget ternyata seperti ini ya pernikahan gitu. Tapi marilah kita percaya bahwa Tuhan tuh ada loh menyertai kamu gitu. Jadi janganlah takut, janganlah kita terlalu stres memikirkan hal ini gitu. Tapi ingat bahwa Tuhan tuh berkuasa atas semua ini. Dan ingat juga bahwa Tuhan menciptakan semua hal kan baik gitu ya saudara. Walaupun dengan adanya kita diberi istilahnya ini hukuman ya, hukuman yang sudah dilakukan manusia, tetapi saya yakin juga ini tuh akan baik gitu. Karena sisi positifnya kan manusia yang waktu yang seperti ini kayak dilihatnya lemah atau apa gitu, tetapi malah mandiri gitu ya saudara. Jadi marilah kita jangan kayak rendah diri gitu ya. Marilah kita menjadi wanita yang kuat karena kita merupakan wanita yang hebat. Terima kasih, amin.